Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa kita dapat merayakan Paskah. Apa itu merayakan Paskah? Paskah itu dalam bahasa Inggris disebut Passover, yaitu melewati. Apa yang dilewati? Kita ingat betul cerita tentang bagaimana malaikat maut melewati rumah-rumah orang pilihan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti waktu kita merayakan Paskah bukan sekedar perayaan agama biasa yang kita rayakan, tetapi kalau kita bicara tentang Paskah, berarti Paskah itu harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, kita bebas dari maut, kita bebas dari segala perbudakan, sehingga kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu jelas Yesus berkata bahwa Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukankah bangsa umat Allah, umat pilihan di tanah Mesir, mereka diperbudak dan mengalami maut, sehingga meskipun mereka hidup, tetapi suasana maut selalu mencekam dalam kehidupan mereka. Tetapi aparnya Paskah, Tuhan membawa mereka keluar. Mereka tidak diperbudak, mereka lepas dari maut, mereka menerima kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Yang kedua, aparnya Paskah, menang atas kegelapan. Tadinya hidup mereka gelap, hidup mereka serba tidak pasti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena selalu saya percaya Paskah harus berlangsung setiap hari dalam hidup kita. Bahwa setiap hari kita dibebaskan dari segala penderitaan. Setiap hari kita dibebaskan dari segala belenggu. Bahkan setiap hari kita dibebaskan dari upaya maut. Karena Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Dan kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena Paskah. Itu karena Kristus yang membebaskan kita. Itu karena kuasanya memerintahkan pasukan malaikatnya untuk menjaga kita dari maut, dari malapetaka, serta mara bahaya. Berarti seorang yang merayakan Paskah adalah seorang yang bebas dari maut, seorang yang menang atas segala kegelapan. Sehingga Paskah bukan hanya kita rayakan setahun sekali setelah Jumat Agung, tetapi kita merayakan Paskah setiap hari. Setiap hari kita bersyukur bahwa kita bebas dari segala belenggu dan maut. Kita bebas dari segala kegelapan karena kita menerima terang dan kepastian yang sejati karena kuasa salib yang sempurna. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang Paskah, maka kita bicara tentang disatukan di dalam Kristus. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tadinya terpencar, mereka yang tadinya nggak bisa disatukan, mereka yang tadinya hanya diperbudak, sekarang mereka dapat bersatu keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah bukan saatnya lagi gereja terpecah-pecah sambil merasa saya yang terbaik, saya yang terbaik. Oh, gereja yang merasa diri saya terbaik, sorry untuk ngomong ini, engkau sedang dipakai setan untuk membawa perpecahan gereja-gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua tubuh, dan Alkitab berkata kalau kita tubuh nggak ada satupun yang dapat berkata saya jantung saya lebih hebat, saya paru-paru saya lebih hebat, saya otak saya lebih hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua boleh hebat, tapi kalau mulut tutup dan tidak mau mengisi sesuatu, selesai saudara-saudara, ya kan? Jadi akhirnya siapa yang hebat? Tubuh tidak ada yang paling hebat. Yang ada masing-masing harus saling melengkapi, karena jantung boleh sangat menentukan, otak boleh sangat menentukan, paru-paru boleh sangat menentukan, ginjal boleh sangat menentukan. Tapi tahukah saudara, ketika jempol kaki kita kejepit, sakitnya minta ampun, semua rasa nggak bisa berbuat apa-apa, kayaknya capek, kayaknya sakit, kayaknya lemas gitu saudara. Sebab
sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, itulah fungsi tubuh Kristus. Kita semua harus disatukan, saling melengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, apalagi kita merayakan Paskah, bebas dari maut, menang atas kegelapan, disatukan dalam Kristus, dan akhirnya turut dimuliakan dengan Kristus. Bahwa mereka yang tadinya hanya budak sekarang dapat keluar dengan berkat yang berkelimpahan menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan orang-orang menderita, kita bukan orang sengsara. Betul kita hadapi penderitaan, tetapi kita warga kerajaan sorga yang dipersiapkan untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan, untuk program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Paskah. Apa itu Paskah? Betul kita merayakannya sebagai kebangkitan Kristus, tapi dalam Alkitab sebetulnya Paskah juga bicara tentang kelepasan umat Allah dari penderitaan, dari perbudakan di Mesir untuk menerima kelegaan di tanah perjanjian. Itulah kita diperbudak dalam dosa, tetapi oleh kasih karunia Kristus Dia bangkit, Dia memberi kepastian buat kita untuk hidup dalam kelimpahan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Paskah, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16, Keluaran pasal 12 ayat 16, terus kita pelajari sampai ayat yang ke-28. Keluaran pasal 12 ayat 16 sampai 28, demikian firman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah satu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-27 jelas dikatakan, maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini Tuhan menjelaskan tentang perayaan Paskah secara detail. Apa itu perayaan Paskah sebetulnya? Bagaimana kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya kita bangun pagi, kita harus merayakan Paskah. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah berkata, waduh, ini ajaran yang aneh-aneh. Masa Gilbert ajarkan bahwa kita harus merayakan Paskah tiap hari? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita setiap hari harus mengakui bahwa Yesus sumber kelepasan kita? Bukankah kita tahu bahwa Yesus setiap hari adalah juru selamat kita? Yesus setiap hari membebaskan kita dari segala kejahatan, dosa, bahkan
belenggu-belenggu dunia ini. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kita bangun pagi kita bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Padahal Alkitab dengan tegas berkata upah dosa ialah maut, dan kita bisa saja berdosa, tetapi darah Yesus sudah menyucikan, membasuh dan membenarkan kita, sehingga walaupun dosa kita merah seperti karmisi, diputihkan putih seperti salju. Berarti setiap hari kita pada dasarnya merayakan Paskah dalam roh kita. Yang kedua, bagaimana kita merayakan Paskah? Beriman bahwa korban Kristus itu cukup buat kita, sehingga keselamatan bukan terjadi karena amal ibadah dan perbuatan baik, tetapi keselamatan terjadi oleh iman karena kasih karunia Kristus buat kita. Tinggal kita percaya. Kenapa kita harus percaya? Karena terlalu mahal. Amal ibadah kita tidak dapat menyelesaikannya, tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus lewat kematiannya, ketika kita meresponnya dengan iman, akan membawa kita pada keselamatan yang sempurna. Karena itu merayakan Paskah berarti bersyukur bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi. Merayakan Paskah itu berarti beriman bahwa korban Kristus cukup buat kita. Yang ketiga, merayakan Paskah itu berarti bersukacita untuk rancangan-rancangan Tuhan yang belum terlihat, sehingga walaupun kita belum melihat, kita percaya bahwa segalanya indah di dalam rancangannya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana merayakan Paskah? Membalas cinta Tuhan dengan melayaninya dengan segenap hati kita. Berarti waktu kita sadar, iya ya, Yesus sudah mati buat saya. Iya ya, Yesus sudah bangkit buat saya. Iya ya, Yesus sudah memberi kepastian buat saya, sehingga saya bebas dari segala belenggu maut. Saya bebas dari belenggu dosa. Saya bebas dari belenggu setan. Dan sekarang saya harus melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka antara tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.